Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobas Spiritual. Kali ini di Ngobas kali ini saya dan Deson dan Arwan Kamelo akan membahas sebuah cerita kita syuting di makam keramat Dago Pakar ya, yang ada di episode berapa tuh lupa lagi saya. Pokoknya dicek aja lah di Main Mystery. Nah, sebelum kita mulai cerita, mungkin masih daerah Dago, kebetulan masih daerah dekat rumah Kang Dede Sony juga tempat tersebut. Mungkin sebelum diceritakan, Kang Dede kan ngajakin kita untuk syuting ke sana nih. Nah, yang buat Kang Dede tertarik terus ngajakin tim dari Main Mystery untuk sana, apa tuh hal-hal yang menarik yang akan kita dapatkan di sana? Nah, jadi gini ya Sobat Misteri, saya mengajak tim Main Mystery ekspor ke sana tuh karena kesatu saya agak penasaran juga, soalnya ada YouTuber yang main ke sana terus mereka nggak kuat, sampai-sampai yang ngantar merekanya pun bilang nggak sanggup gitu. Jadi kemasukan si sosok yang ada di sana. Oh, jadi pernah ada YouTuber juga yang ke sana. Ya. Hasilnya tuh udah lama gitu. Nggak lama. kuat. Nggak kuat di sana. Oh, kayaknya cukup menarik dan menegangkan ya cerita ini. Oke, kita langsung aja mulai ceritanya kan. Mungkin dari awal masuk. Nah, jadi Sobat Misteri, awal masuk tuh kita udah diperlihatkan auranya ya, yang lumayan ekstrim juga. Soalnya di sana banyak sosok-sosok yang menghuni gitu, yang berpenghuni di sana. Mungkin udah lama juga. Salah satunya ada saya coba ngambil barang pusaka yang di sana. Sosok dua cewek, ada cewek cowok, terus ada si Wowo juga di sana yang ditangkap beringin itu. Ya. Nah, itu yang jaganya itu si Wowo, Sosok tinggi hitam ya. Nah, mungkin yang cukup lebih mencuri perhatian tuh Kang De dari makam. Nah, itu kan ada salah satu makam yang emang di keramik ya, terlihat itu paling jelas, paling besar juga. Nah, mengenai makam itu emang sejarahnya gimana tuh? Nah, makam sejarah itu sebenarnya penduduk asli orang Indo ya, orang Pakar gitu. Oh, itu Sosoknya tuh. Nah, dia tuh udah lama, jadi semenjak ada penjajahan, kalau nggak salah itu penjajahan Belanda. Jadi sosok itu memperjuangkan tanah yang ada di situ. Oh, jadi itu masuk ke perjuangan ya gitu. Pahlawan yang asli daerah orang situ gitu ya dulunya. Mungkin sosoknya itu laki-laki atau perempuan? Sosoknya laki-laki, cuman di sebelah sampingnya ada kuburan-kuburan kecil. Ya. Nah, itu yang disebut makam Cina. Itu pasukan-pasukan Cina Belanda gitu. Tapi warga sekitar menyebutnya itu makam Cina. Berarti dikubur di situ juga? Iya, jadi ada yang kan kalau penjajahan tuh artinya ada yang mengenaskan kan, ada yang normal, ada yang nggak normal gitu. Maksudnya nggak normal tuh nggak komplit. Misalkan seperti nggak ada tangan misalkan ya, atau dadanya tertembak bolong misalkan. Jadi si kuburannya tuh menyesuaikan gitu. Berarti bisa dibilang korban-korban waktu penjajahan tuh sebagian besar mungkin dikubur di situ. Cuman yang kuburannya yang paling bagus tuh ya, satu itu ya, itu kan perjuangan kita nih. Nah, jadi kita lebih menghormati dia lagi gitu ibaratnya. Jadi diperbagus lagi. Nah, itu pun di keramik itu baru-baru setelah ada yang kesana, salah dulu YouTuber yang nggak kuat itu, si sosok itu masuk ke yang bisanya ya. Dia bilang kalau ingin main ke sini, dia minta diperbaiki dulu rumahnya, kuburannya itu rumahnya. Ya. Nah, mungkin yang tentu menceritakan tentang makam yang besar itu ya. Dan pas perjalanan syuting ya seperti biasa kita adain explore, terus
mediasi juga kan sama uji nyali. Nah mungkin yang kebagian ekspor tuh di sini ada Bang Aron ya, Bang Aron Kamelo. Mungkin bisa diceritakan awal pas eksplor yang dirasakan, apa yang dilihat, perasaannya gimana? Waktu pertama berjalan menuju lokasi belum ngerasain sesuatu, cuman pas begitu di lokasi langsung ekspor. Kebetulan saya berdua sama rekan saya. Saya mendampingi dia yang megang kamera. Seperti biasa saya mengelilingi lokasi itu, dari makam yang satu yang di keramik itu sampai ke makam yang kecil, sampai ke belakangnya. Banyak sosok ya. Tapi sempat ada yang menampakkan? Ada suara-suara, sosoknya ada. Sosoknya seperti apa tuh? Cewek, perempuan ya, bisa disebut mimin. Terus seperti apa, tinggi besar, hitam. Dia itu lari dari pohon ke pohon. Sosoknya. Cuman itu sosoknya nggak tahu apa ya, kurang jelas. Yang jelas itu tinggi besar lah. Cuman pas begitu lari dia langsung kecil, langsung seperti lonjong seperti itu. Nah mungkin yang tadi diceritakan Bang Aron, mungkin dari pandangan Indigo Kang Dede Fani, itu sosok apa tuh lebih jelas? Nah jadi sobat misteri, yang dilihat Bang Aron itu yang tadi ya, yang disebutin agak lonjong-lonjong itu sebenarnya itu ekor dari ke atasnya manusia, ke bawahnya ular. Cewek apa? Yang cewek. Yang saya coba ambil pusakanya di pohon bambu itu. Ya, yang di bawah pohon bambu. Ya. Nah itu sosoknya itu seperti setengah ular setengah manusia. Tapi yang Raden daripada Raden tuh katanya tuh ada kayak yang jatuh tuh kayak kelapa katanya. Nah mungkin dari pandangan Kang Dede itu apa tuh? Sebenarnya itu kalau kita yang ya kayak yang awam-awam gitu ya, yang belum peka apa yang dirasanya gitu, itu seperti jatuh kelapa tuh sebenarnya bukan kelapa, tapi kepala manusia yang terjajah itu. Jadi mereka tuh secara tidak langsung mengganggunya dengan suara-suara, dengan penampakan, dan mereka tuh mengganggu kita untuk membuat kita supaya takut. Apakah itu kepala yang si Sulman tadi itu? Atau bukan? Bukan, jadi beda lagi. Setiap tempatnya itu jadi beda-beda yang pegangnya gitu. Misalkan nih ada yang di kuburan. Kuburan itu kan rumahnya atau tempatnya si pejuang kita nih. Kalau yang di sebelah kanannya, di sebelah kirinya ada tangka caringin ya. Yang gede itu pohon caringin. Nah itu sosoknya cowok, sama juga ke bawahnya ular, ke atasnya manusia. Sebelah kirinya lagi ada seperti pohon beringin, tapi bukan beringin, tangga pepohonan gitulah. Itu ada si Wowo di situ. Seperti pohon palem kalau nggak salah. Nah iya seperti di pohon samping pohon itu. Nah berarti yang tadi itu yang sosok yang kepalanya aja itu korban dari penjajahan. Yang mungkin dulunya kejadiannya gimana? Jadi dulunya tuh maaf ya Bi ya, misalkan kalau dulu tuh ada samurai, bukan samurai sih, seperti kalau kata sini nama bedog gitu, apa ya, kayak kampak. Ya seperti apa ya, pisau lah, gitu. Jadi kayak dimutilasi gitulah, dihukum mati gitu, dihukum pancung, ada yang disapat gitu, dibacok lah kata saudara. Berarti itu sosok-sosok kebanyakan yang di situ yang korban dari penjajahan semua. Banyak, jadi itu maksudnya ke sosok yang penasaran mungkin. Ya, lebih. Nah, saya pun merasakan ya waktu itu kan first time lah, pertama kalinya mediasi bisa langsung sinkron. Cuman di situ saya kayak 50-50 gitu, jadi 50% masih diri saya, 50% lagi sosok itu yang masuk. Nah dari pas masuk itu saya ngerasain kayak yang ngap,
ngap dari sini sampai ke leher, tapi pas di leher tuh kayak gimana ya, kayak sakit di mana, cuman yang lebih parah tuh ngap di sini aja gitu. Nah makanya saya juga kan sadar ya, sedikit sadar situ apa gitu ini, tapi bawaannya tuh pengen nangis gitu, kayak hawa-hawa kesedihan masa lalu kayak gitu. Jadi sempat ngerasain hawa itu, cuman nggak tahu sosoknya kayak gimana, mungkin dari pandangan saya gitu kayak gitu. Itu sosok cewek, jadi dia tuh mati ketembak. Jadi di sebelah kanannya tuh ada lubang bekas peluru sampai berdarah-darah, ke kanan itu bercak-bercak darah semua, Bi. Jadi Abi itu merasakan kesedihannya dia gimana. Dia ingin menyampaikan bahwa ingin didoakan lah, kurang lebih ingin didoakan untuk menjadi supaya lebih sempurna lagi. Mungkin dia nangis itu mungkin pengen menceritakan, cuman dari diri saya tuh belum bisa lepas ngobrol sama masuk ya. Bukannya jadi cuma nangis doang, cuman itu emang kerasa banget ya sakitnya gitu ya di saya nggak tahu kan awalnya ya, apalagi kalau bisa Abi tuh bisa sinkron ngobrol sama dia tuh, wah ceritanya sedih banget nih, soalnya kan dia tuh mati dijajah gitu kan, kalau kata sama ya belum waktunya meninggal udah meninggal gitu. Ya namanya zaman dulu ya penjajahan gitu, sadis nggak ada kemanusiaannya banget. Ya mungkin Kang De mengenai sosok yang ditemui Bang Aron, terus yang dirasakan oleh Abi. Nah Bang Kang Dede kan sama Araden tuh sempat ngambil benda-benda pusaka tuh ya. Benda pusaka, cuman yang diambil itu nggak berupa barang ya, cuma tapi padamnya. Nah yang di dalam itu kalau kita bisa lihat barangnya itu seperti apa? Yang saya ambil pertama ya, yang di bawah pohon bambu itu seperti bongkahan batu musafir ya, batu akik, tapi belum jadi gitu. Jadi masih bongkahan. Kalau yang satunya lagi itu semacam keris kecil yang ada di pohon beringin. Itu semacam keris kecil yang udah jadi. Iya udah jadi, tapi kita ambil cuman hadamnya aja gitu. Tapi kalau misalkan tapi ikut itu ya, soalnya kan itu ibarat katanya rumah. Tapi emang nggak apa-apa kalau diambil kayak gitu. Nah sebelum saya ambil pun saya juga komunikasi izin dulu sama dia, dan sebelum saya ambil tuh dia bilangnya gini, yang pertama ya, kamu boleh ambil saya ingin bantu kamu, ingin bantu yang positif, tapi ya Bi ya, seperti misalkan dilancarkan segala minta ke rumahnya gitu. Tapi balik lagi ya Bi ya, sama yang di atas, lebih ke siapa yang di atas. Cuman dia lebih membantu ke apa ya namanya, mempermudah lah untuk kegiatan positif ya. Nah mungkin bisa dimediasikan mengenai bisa yang ada di sana, mungkin salah satunya lah ya. Ya mungkin saya coba panggil aja ya, yang ada saya ambil yang di mana tuh? Yang di bawah pohon bambu. Yang sosok cewek itu. Iya. Nah oke Sobat Misteri, kali ini Kang Dede akan mencoba mediasi mengenai sosok yang ada di pusaka yang diambil oleh Kang Dede, tepatnya yang ada di bawah pohon bambu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Main-Main Misteri. Oke, Sobat M3, kali ini Kang akan memediasikan mengenai sosok dari benda pusaka tersebut yang ada di dekat pohon bambu. Sampurasun. Punten ngawagal waktu nanya. Punten aja sareng nyaisanya. Oh, mohon tersawiosnya. Larasnya itu mohon. Larasnya itu nu aya di caket Angkalawi. Nah, bade tumaros teh kieu nih, benda pusaka eta teh
kita nunyai itu pada kemarin saya dia mah mungkin kemarin ya sakedih kang naros panginten etan biasa dicanak gitu pami kanggo manfaatna gitu kanggo naon nah ini kemarin harus teh yang sejarahnya itu dominan kumaha sih makam eta teh kayaknya asli jadinya ai mengenai sosok-sosok nanya seurna dirinya teh sosok naon wae seueur pisan dari tangkalan di tangkal anu caringin oke. Nah, ini kemarin terang gitu nya dongeng kampung sejarah zaman peperangan teh gitu. Kumaha zaman penjajahan teh. Kan Belanda gitu di Jepang. Kemudian seueur nu di makam penjajahan. Ya, ini hatur nuhun dongengna punten pisan tos ngawaga waktasna di dia hatur nuhun pisan nya. Sampai. Nah, itu sobat entry tadi sosok yang ada di benak pusaka yang diambil oleh Kang Dede Sony ya. Mungkin Kang Dede Sony ya ternyata emang benar ya sosok yang ada di benda pusaka itu sosok wanita itu. Cuman tadi itu ditanya nama enggak. Ya soalnya dia itu ibaratnya sistemnya gimana tuh privasi ya. Macam kita aja ada privasinya gitu. Jadi kalau menurut dia tuh memberikan nama tuh jadi pantangan gitu. Jadi nggak sembarang orang boleh tahu namanya gitu. Emang kalau semua orang tahu gimana? Takutnya gitu, jadi yang dia takutkan. Yang dia takutkan tuh jadi misalkan Abi tahu namanya. Abi itu terus manggil dia ingin apa. Jadi takut salah gunakan ya, takut gitu. Dipakai nggak benar aja. Oke, mungkin menurut ada yang bertanya. Ya mungkin udah cukup jelas tadi di mediasi ya. Menegangkan juga. Auranya cukup ekstrim ya. Aduh, Kang Ge makasih banget ya atas ceritanya Bang Ron. Iya. Makasih banget atas cerita. Oke, jangan kemana-mana, tetap di ngobrol bareng spiritual dan jangan lupa follow Instagram kita di ghost.m3hunter dan Facebook Main misteri. Oke sobat M3, jika ada kritik saran atau tempat yang akan kalian rekomendasikan kepada kami, bisa hubungi mengenai kontak yang ada di deskripsi ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ghost. Meanwhile. Oke, mungkin Bang Aran nanya. Oh, maunya ya. Hey! LOL. Lagi ketuaan kali ini kita ayo ngomong anjing. Berapa baik nanya nah. Bahasanya dia kan lemas gitu sebenarnya. Kemarin baru jangan
Follow sosial media kita di Instagram ada follow sosial media kami di Instagram. Kamu kayak ada ini ya? Follow Instagram kami Di ghost. atau WhatsApp. Stop it. Get some help.